langkah pencegahan atau tips seperti apa yang bisa tetap menjaga atau mencegah seseorang itu kesehatan mentalnya itu terganggu selama pandemi ini. Karena pandemi ini kan kita tidak tahu selesainya kapan. Um, mungkin tipsnya rajin berolahraga atau bagaimana, Bu? Oke. Yang pertama, kita itu sering tertekan karena mendengar berita-berita yang simpang siur gitu ya. Jadi batasi akses untuk berita-berita yang belum jelas kebenarannya gitu. Tidak perlu mengecek setiap hari ini jumlah pasiennya nambah berapa nih yang positif, atau 3 kilometer dari rumah saya ada berapa orang nih gitu. Itu nggak perlu dilakukan tiap hari gitu. Ya, dilakukan jika perlu saja, jika memang ingin mencari informasi. Kemudian kalau ada info-info biasanya beredar di WhatsApp grup gitu ya, harus begini, minum ini, minum itu, yang tidak pasti kebenarannya, tidak perlu kemudian diperhatikan atau disebarluaskan. Gitu. Jadi yang pertama, batasi akses informasi. Kalaupun mencari informasi adalah dari sumber-sumber yang terpercaya, misalnya pemerintah atau jurnal-jurnal ilmiah. Gitu. Kemudian yang kedua, terapkan pola hidup seimbang. Pola makan, pola tidur, istirahat yang cukup, makan yang bergizi, kemudian juga berolahraga. Gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah dari aspek sosial. Walaupun kita dalam kondisi social distancing seperti ini, tetap penting bagi kita untuk saling terhubung dengan yang lain. Dengan media sosial itu juga bisa membantu kita untuk tetap terkonek dengan keluarga, bahkan mungkin yang jauh, yang mungkin selama ini kita nggak pernah sapa gitu. Mungkin kalau kalian mahasiswa punya kakek nenek selama ini jarang ngobrol misalnya, sekali-sekali ditelepon. Lansia itu juga banyak yang mengalami kesepian dalam masa seperti ini. Nah, kalau kalian anak muda, perhatikan juga lansia di sekitar kalian. Kemudian bicara dengan teman kalian, itu juga akan membantu sehingga kita nggak akan merasa sendiri. Jadi misalnya ada yang, oh sekarang terjebak di kos nih sendirian, teman-teman yang lain terlanjur pulang, rasanya kesepian gitu. Usahakan untuk tetap punya hubungan dengan orang lain supaya kita juga tidak merasa sendirian. Jadi sebenarnya aspeknya adalah dari aspek fisik, psikologis tadi, kemudian dari aspek sosial dan juga spiritual ini juga penting. Bisa macam-macam caranya, spiritual tidak selalu kaitannya dengan agama juga ya, walaupun ini juga erat kaitannya. Tentu saja ibadah, berdoa itu juga menjadi hal yang penting, tetapi juga bagaimana kita melihat secara spiritual apa yang terjadi saat ini. Misalnya kita melihat, oh ini adalah cara alam semesta untuk membersihkan dirinya. Ya sudah, mari kita hargai karena kita hidup bersama di alam semesta. Oh ini saatnya udara biar lebih bersih, misalnya kayak gitu. Jadi hal-hal yang sifatnya spiritual seperti itu juga perlu menjadi perhatian.